Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nubdzatun utawi iki sebagian min mu'jizatihi sangking piro-piro mukjizat Nabi. Min mu'jizatihi sangking piro-piro mukjizat Nabi. Tema atau materi pada sore ini menjelaskan sebagian dari beberapa mukjizat Nabi. Mukjizat itu definisinya adalah termasuk amrun khariqul adah. Khariqul adah, sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia. Paham ya? Mukjizat itu sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia, yang mana dengan mukjizat tersebut itu bisa dibuktikan bahwa itu nabi atau rasul. Jadi mukjizat itu sebagai bukti bahwa nabi atau rasul. Seperti nanti di belakang, Nabi itu pernah terbelah dadanya sebanyak 3 kali. Nabi pernah membelah rembulan menjadi 2. Terus banyak. Terus contoh kecilnya seperti Nabi yang lain. Nabi Musa ketika tongkatnya ketika tongkatnya dilempar akhirnya menjadi ular. Itu kan keluar dari kebiasaan manusia. Ya. Terus untanya Nabi Soleh, unta yang sangat besar ternyata keluar dari batu. Jadi unta keluar dari batu. Itu kan tidak rasional, tidak masuk akal. Terus Nabi Isa dengan izin Allah Ta'ala bisa menyembuhkan orang buta, bahkan menghidupkan orang mati. Itu dengan izin Allah Ta'ala ya. Terus juga seperti Nabi Nuh, perahunya Nabi Nuh. Beliau bikin perahu di atas gunung. Nah, itu kan nggak masuk akal. Perahu itu tempatnya di lautan ya, di air, apalagi di atas gunung. Tapi tidak lama kemudian terjadi yang namanya musibah yang sangat besar. Dan seperti nabi-nabi yang lain, cuman yang keluar dari kemampuan manusia itu ada 3. Yang pertama mukjizat. Mukjizat ini dimiliki oleh para nabi ya, seperti yang saya sering ceritakan. Yang kedua karomah. Karomah itu dimiliki oleh para wali. Sebagaimana Sunan Kalijogo sebelum diangkat menjadi wali, beliau kan ingin merampok tongkatnya Sunan Bonang, karena tongkatnya terbuat dari emas. Waktu itu Sunan Kalijogo kan tujuannya baik, ingin membantu fakir miskinnya dengan cara mencuri beras yang ada di gudangnya. Beliau kan putra raja. Beliau mencuri, akhirnya diberikan ke fakir miskin yang terlantar setiap pagi. Beliau memberikan tanpa sepengetahuan yang punya rumah. Setiap pagi mesti ditaruh di depan rumahnya. Suatu ketika bertemu dengan kakek tua, ingin diambil tongkatnya. Ternyata itu Sunan Bonang. Bisna, kalau engkau ingin kaya, coba lihat pepohonan itu. Ternyata pohon semuanya itu beserta daunnya berubah menjadi emas. Nah, itu kan keluar dari kemampuan manusia ya. Atau seperti Sunan Bonang ketika ditantang ya kan, mau diadu kesaktian atau debat oleh pendeta dari India. Pendeta terpapar di lautan, kitabnya hilang, akhirnya putus asa dan kehausan. Dan waktu itu Sunan Bonang ketika menancapkan tongkatnya di laut, ternyata keluar air tawar.
keluar air tawar, keluar kitab-kitabnya pendeta tadi. Itu kan keluar dari kemampuan manusia. Yang kedua karomah. Karomah itu dimiliki oleh para wali. Yang ketiga namanya sihir. Sihir itu banyak macamnya. Ada kalanya mudirun, bisa membahayakan orang lain ya. Alhamdulillah, seperti pelaku cuma sekedar memegang boneka. Kira-kira siapa yang ingin disiksa dengan berlahan? Oh, si A, karena saingan bisnis umpamanya. Yang ditusuk dengan jarum, dengan paku cuman boneka, tapi hakikatnya menyiksa orang yang dituju. Sihir. Ada juga tidak membahayakan tapi sifatnya menipu. Seperti apa? Seperti sulap. Sulap itu dalam kitab Sab'atul Kutub Al-Mufidah termasuk kategori sihir. Kita nonton sulap, ada seorang bisa mengkonsumsi pecahan kaca ya. Pecahan kaca bisa dimakan, bahkan bisa mengeluarkan api, terus senjata tajam dan seterusnya. Itu taklibu ayunin nas, membolak-balikkan mata manusia. Wah, itu namanya tauhid, tidak membahayakan tapi penipuan, paham ya, dan sejenisnya. Jadi mukjizat itu khusus dimiliki oleh para nabi. Yang kedua karomah, para wali. Makanya kalau kita melihat keanehan tapi keluar dari orang fasik, orang tidak pernah sholat, oh itu namanya sihir, bukan karomah. Karena karomah itu dimiliki oleh para wali ya. Otomatis setidaknya mudawamah li tohorah, tidak pernah batal dari hadas ya. Ketika batal wudhu lagi dan seterusnya. Ternyata ada di sebuah tempat orang nggak pernah sholat ya, bisa gini dan gitu. Oh itu namanya bukan karomah tapi sihir. Ini menjelaskan sebagian mukjizat Nabi. Faminha, mongko iku sebagian saking mukjizat. Sebagian dari mukjizat Nabi Al-Qur'an utawi Al-Qur'an. Al-Qur'an utawi Al-Qur'an. Wa utawi Al-Qur'an iku aqdamuha. Wa utawi Al-Qur'an faizah, lah ngantuk faizah. Ngaji subuh ngantuk. Faizah. Lah ngaji subuh ngantuk, ngaji asar ngantuk. Aqdamuha iku paling agungnya mukjizat, paling mulianya mukjizat. Al-Quran itu mukjizat yang paling mulia, yang paling agung daripada sekian banyak mukjizat yang lain. Paham ya? Dari sekian mukjizat yang dimiliki Nabi, cuma Al-Quran itu yang paling agung. Apa Al-Quran? Al-Quran, definisi Al-Quran, kalamullah, firman-Nya Allah Ta'ala. Al-Munazzal, Al-Munazzal, yang diturunkan, pakai Al-Munazzal ya, bukan Al-Munzal. Kalau yang lain Al-Munzal namanya. Kalau kitab Taurat Al-Munzal, diturunkan. Kalau Al-Quran pakai Al-Munazzal, diturunkan. Ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu firman-Nya Allah Ta'ala diturunkan pada Nabi Muhammad. Tujuannya lil i'jaz, melemahkan, mengalahkan orang-orang yang ingkar. Jadi dengan Al-Quran siapapun tidak bisa ada yang menandingi keindahan Al-Quran, baik dari kalangan jin atau manusia. Terus al-muta'abbad bitilawatihi, ketika kita membacanya itu ada nilai-nilai ibadah. Al-muta'abbad, yang ada nilai ibadah bitilawatihi ketika membacanya. Jadi Al-Quran firman Allah Ta'ala yang diturunkan pada Nabi, pakai lafaz Al-Munazzal. Kalau yang lain Injil, Taurat, Zabur itu Al-Munzal. Apa bedanya Ustaz? Beda. Kalau Al-Munazzal
Al-Quran itu diturunkan secara tadrijian bertahap sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Oh, di Mekah ada sebuah kejadian seperti ini, baru turun ayat yang menjelaskan itu. Di Madinah kan ada Makkiyah, ada Madaniyah, ada yang diturunkan di Mekah, ada yang di Madinah. Ada kasus seperti ini baru turun. Jadi kalau yang lain tidak, Taurat, Zabur, Injil itu secara daf'atan wahidatan langsung pas, lah langsung utuh. Paham Putri? Kitab yang 3 itu langsung berbentuk kitab utuh. Al-Quran tidak. Wis menjelaskan tentang haramnya khamar, turun. Menjelaskan tentang masalah larangan mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Menjelaskan tentang wajibnya sholat dan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Menjelaskan tentang masalah wajibnya puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi maka al-munazzal. Kenapa? Karena tadrijian bertahap. Dan juga dakwahnya Al-Quran itu yang hebat, dakwahnya Al-Quran. Ketika Al-Quran melarang orang-orang ahlu Mekah pada waktu itu melarang mencuri, tidak memakai as-sariqatu haramun, tidak. As-sariqatu utawi mencuri haram, itu haram enggak. Bagaimana dakwahnya Al-Quran? Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki-laki atau perempuan wajib dipotong tangannya. Menjelaskan tentang haramnya zina, tidak memakai lafaz az-zina haramun. Zina haram tidak. Tapi az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pelaku zina laki-laki atau perempuan wajib dijilid sebanyak 100 jilid. Itu saya dulu di perpus pernah baca di kitab Muqaddimatul Aziz. Kenapa? Karena Al-Quran seandainya langsung mengatakan mencuri haram, zina haram, otomatis pada waktu itu dakwah Al-Quran tidak diterima oleh penduduk Mekah. Mereka akan melarikan diri dari Al-Quran. Paham ya? Adapun muncul zina haram itu sebuah pemikiran dari ulama usul fikih. Beliau istimbat seperti ini baru dirumuskan dalam kitab fikih. Al-Quran, hadis, ada usul fikih, nanti ada fikih, baru ada kaidah fikih. Paham ya? Jadi kalau sewaktu-waktu Fano ada di sebuah daerah yang memang Islamnya minoritas, oh jangan, ini haram, ini dosa besar, nggak boleh. Tapi ikut dakwanya Al-Quran. Bagaimana bertahap? Ya bertahap itu dulu saya baca manhajid dakwah fil Quran. Tata cara dakwah dalam Al-Quran seperti itu. Jadi tidak mengatakan az-zina haramun, zina itu haram, enggak. Paham ya? Jadi Al-Quran itu mukjizat yang terbesar. Tadi masalah definisi, termasuk mukjizat, termasuk bukti Al-Quran itu mukjizat yang terbesar. Buktinya seandainya ada non muslim banyak hafal Quran, tapi hafalnya bukan untuk memperdalam agama, tidak, hafalnya untuk mencari kelemahan dan ingin menghancurkan Islam. Paham ya? Mereka hafal Quran dan niatnya bagaimana Al-Quran ini ada perubahan, dirubah diganti, mesti terbongkar, pasti terbongkar. Paham ya? Jadi ketika ada non muslim yang memang tujuannya untuk menghancurkan Islam dengan cara merubah Al-Quran, pasti terbongkar. Wa inna lahu lahafidun. Terus bukti yang kedua, kalau kitab-kitab yang lain, Injil, Zabur dan Taurat, ketika beliau wafat, Nabi Musa wafat, Nabi Daud wafat, Nabi Isa diangkat ke langit, kitab itu sudah tidak berlaku lagi. Paham ya? Adapun Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Yang 3 tadi itu cuma berlaku di kelompok tertentu, kelompok di Bani Israel ya.
berlaku di pengikutnya Nabi Musa saja, pengikutnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Daud. Al-Quran tidak, semuanya, baik kalangan Arabi atau Ajami, semuanya berlaku. Itulah Al-Quran, ya kan. Tapi yang jelas secara umum Al-Quran mukjizat yang paling agung.